Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menambah ilmu kita, menambah iman kita, menambah ketakwaan kita, menambah kesolehan kita, dan semua itu berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama yang begitu kita cintai, begitu kita kagumi, kita hormati, ulama milik umat Islam seluruhnya, yang dikagumi oleh kawan dan disegani oleh lawan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bersama kitabnya yang sangat fenomenal, kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang soleh, kitab yang dengan izin Allah merubah wajah dunia menjadi lebih beriman, lebih bertakwa, lebih beradab, lebih bermartabat, lebih menjunjung tinggi akhlakul karimah tanpa mengenyampingkan akidah yang sahihah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kesempatan kepada kita, taufik kepada kita untuk bersama dengan kitab yang sangat fenomenal ini, dan kita bersama dengan kisah yang sangat luar biasa, kisah yang sangat unik karena pahlawannya, karena tokoh utamanya bukan seorang panglima perang di kasus ini, bukan pasukan pemanah, bukan pasukan berkuda, tapi justru beliau menjadi salah satu pahlawan yang sangat dikenal ketika kita berbicara tentang perang Tabuk. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, selamat bergabung kembali dengan kisah Ka'ab bin Malik. Dan kita sudah jelaskan bagaimana Ka'ab bin Malik menceritakan kepada anak beliau dan kepada kita semua bagaimana di perang Tabuk beliau betul-betul dalam kondisi prima, berada di top performa, dalam kondisi kesehatan yang sangat luar biasa, dan beliau merasakan, saya nggak pernah sekuat pada hari-hari perang Tabuk, saya nggak pernah selapang dan semudah di hari-hari itu, dan saya punya dua tunggangan, dan saya nggak pernah punya dua tunggangan sebelumnya di perang-perang sebelumnya, tapi di saat itu saya punya semuanya, semua faktor yang membuat seseorang bisa berada dan menjadi bagian dari sebuah perjuangan. Dan beliau juga menceritakan bagaimana beliau bukan seorang pengecut, beliau bukan seorang pecundang, beliau bukan orang yang menghindar dari masalah. Beliau hadir di Bai'at Aqabah kedua, beliau ikut seluruh perjuangan dan seluruh peperangan bersama Nabi SAW kecuali Badar. Dan kita semua tahu sahabat atau banyak sahabat yang tidak ikut perang Badar karena Nabi memang tidak bertujuan untuk perang terbuka bersama orang-orang kafir Quraisy, tapi Allah yang takdirkan peperangan itu terjadi. Itu semua menunjukkan, jamaah sekalian, bahwa untuk beramal soleh, untuk menjadi bagian dari perjuangan, kita nggak bisa mengandalkan kecerdasan kita semata.
Kita tidak bisa mengandalkan uang kita semata. Kita nggak bisa mengandalkan fasilitas yang kita miliki semata. Bahkan kita tidak bisa mengandalkan pengalaman kita semata. Oh, gampang. Kayak Ramadan kemarin, kalau kita hanya mengandalkan pengalaman kita di Ramadan tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, saya rasa kita akan menjalani hari-hari Ramadan yang tidak maksimal dan bermasalah. Semua itu bermula dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Faktor utama kesuksesan kita adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu konsep yang menjadi DNA setiap Muslim dan orang-orang beriman adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Sebuah ayat yang kita harus baca minimum 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat yang sah bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan ayat di dalam surat Al-Fatihah yang begitu luar biasa, yang kata Al-Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang mengamalkan ayat ini, maka ia telah mengamalkan seluruh kitab-kitab suci sebelumnya. Dan ayat itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Sebagaimana jamaah sekalian, apabila seseorang ingin istiqomah pasca Ramadan, ingin bertahan di bulan Syawal, maka dia harus meminta pertolongan kepada Allah. Dia nggak boleh hanya mengandalkan performa gemilangnya di Ramadan. Dia nggak boleh hanya mengandalkan performa puncaknya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau dia hanya mengandalkan itu, maka siap-siap dia bermasalah di hari-hari ini. Kita membutuhkan taufik dari Allah, kita membutuhkan pertolongan dari Allah, kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pelajaran besar pada pertemuan yang lalu. Hadirin Allah muliakan, mari kita lanjutkan testimoni dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kisah yang begitu luar biasa dan langsung diceritakan oleh sang pemilik kisah, Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Hadirin Allah muliakan, Ka'ab melanjutkan cerita beliau setelah beliau menceritakan, saya punya 2 tunggangan loh. Saya punya 2 tunggangan. Apa yang beliau sampaikan, hadirin Allah muliakan? Mari kita lanjutkan cerita kita tersebut. Ka'ab mengatakan kepada kita agar kita mendapatkan pelajaran dari ceritanya, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bighairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila ingin melakukan peperangan, maka beliau akan mengaburkan lokasi peperangan hatta kana tilkal ghazwah, sampai pada perang Tabuk tersebut. Artinya di perang Tabuk Nabi SAW sampaikan apa adanya. Beliau sampaikan apa adanya. Jadi beliau tidak mengaburkan. Biasanya kebiasaan beliau akan mengaburkan. Padahal beliau ingin ke kanan, Pak, tapi beliau mengaburkan ke kiri. Beliau ingin ke selatan, tapi beliau mengaburkan ke utara. Atau beliau pokoknya mengaburkan. Agar apa jamaah sekalian? Agar tidak bisa ditebak jika ada mata-mata di tengah-tengah kota Madinah atau di tengah-tengah sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum, agar ketika ada spy atau mata-mata
mereka berpikir Nabi ke kanan, ternyata ke kiri. Berpikir beliau ke timur, ternyata ke selatan, ternyata ke barat, dan begitu seterusnya. Itulah salah satu strategi Nabi SAW dalam berbagai macam peperangan beliau. Jadi beliau bukan orang polos, jamaah. Beliau tahu bahwa di tengah-tengah ini ada mata-mata, ada orang-orang munafik. Nabi tahu ada orang munafik, ada orang yang berpotensi membocorkan. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, karena sekali lagi teknologi tidak seperti sekarang, maka strategi yang digunakan demikian. Jadi warra bi ghairiha. Jadi beliau mengaburkan, padahal ngincer ke kanan, beliau mulai mengaburkan ke kiri. Ke kiri beliau masuk dari kanan, dan seterusnya. Kecuali adapun di perang Tabuk tidak. Beliau tampil apa adanya. Beliau tampil apa? Beliau tidak menggunakan strategi itu. Beliau tidak menggunakan strategi tersebut. Dan ini menarik, jemaah. Ini benar-benar ujian. Karena kita tahu Tabuk memang berbeda. Jadi beliau sampaikan, faghazzaha Rasulullah fi harin syadid. Lalu Ka'ab mengatakan, dan pada saat itu Nabi berjuang, berperang, atau dalam perang Tabuk itu fi harin syadid, kondisinya di kondisi panas luar biasa. Harin syadid, panasnya luar biasa, sangat-sangat panas. Dan kita tahu Madinah kalau panas bisa sampai, atau daerah sana bisa sampai 50 derajat dan seterusnya. Panas luar biasa, sangat-sangat panas. Hadirin yang Allah muliakan, bayangkan bisa sampai 50 derajat. Itu kalau telur setengah matang, hadirin. Dan orang yang pernah tinggal di Middle East atau di Madinah atau di Riyadh dan seterusnya tahu memang panasnya luar biasa. Dan kondisi seperti itu yang pertama, panas luar biasa. Yang kedua, wastaqbala safaron ba'ida, dan yang harus dihadapi adalah safar yang sangat jauh. Safar yang sangat jauh. Jadi hadirin Allah muliakan, ini safar bukan main-main. Ini safar yang sangat jauh. Safar yang melelahkan. Safar yang melelahkan. Berapa jarak antara Madinah ke Tabuk? Berapa jarak antara Madinah ke Tabuk? Jarak Madinah ke Tabuk itu 600-an kilo. 600-an kilo. Ada yang mengatakan 682 kilo. Ada yang mengatakan bisa 623 kilo dan seterusnya. Ya, so-so lah. 600-an kilo. 620 sampai 680-an. Hadirin bayangkan, panas bisa sampai 50 derajat. Kalau lokasi peperangan 600-an kilo. 600-an kilo berarti Jakarta mana? Kalau Pulau Jawa itu bisa Jakarta Nganjuk. Jakarta Nganjuk itu berapa? 675 kilo. Atau Jakarta Ponorogo, yang orang Ponorogo itu bisa sampai 665 kilo. Atau Jakarta Bojonegoro. Jakarta Bojonegoro itu
681 kilo kurang lebih. Bayangin, Jakarta Nganjuk, terus Ponorogo, terus Bojonegoro. Ini Jakarta Jawa Timur, Bojonegoro Jawa Timur kan. Anda bayangin ke Bojonegoro atau ke Nganjuk atau ke Ponorogo di suhu 50 derajat. Nggak jelas, nggak ada Boeing, nggak ada Airbus, nggak ada Sukhoi, nggak ada Shinkansen, nggak ada bahkan kereta ala vintage juga nggak ada bus, nggak ada AC. Orang naik onta, jamaah, jauh. Ini luar biasa. Kondisi 50 derajat. Dan safaron ba'idah. Safar yang sangat jauh. Dan medan yang ditempuh mafaza. Mafaza itu gurun pasir yang jarang ada air, yang sulit mendapatkan dan menemukan air. Gurun pasir yang sangat berbahaya. Yakhafu fihal halak. Itu medan yang sangat ditakutkan oleh orang-orang yang safar pada saat itu. Orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, pedagang. Mafaza adalah medan yang sangat ditakutkan. Medan yang bisa membunuh. Kok Medan terus Pak Ustadz? Jakartanya kapan? Loh, ini bukan kota Medan. Maksudnya ini padang pasir Medan gitu ya, medan perjalanan padang pasir yang bisa mencelakakan banyak orang yang melintasi medan tersebut. Mafaza. Sebagian ulama mengatakan bahwa dinamakan mafaza jika dua malam tidak ada air. Tapi kalau 1 hari 1 malam masih nggak ada airnya, cuma 1 hari 1 malam, itu belum mafaza. Tapi kalau udah 2 hari, itu mafaza. Ya kan, dua hari jalan nggak ada air sama sekali, kan? Bayangin. Dan trek sulit, medannya susah. Itu menakutkan. Menakutkan. Itu trek yang akan dilewati oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini bukan santai, bukan lewat puncak gitu loh. Terus pemandangannya gunung teh, aduh masya Allah, hati senang, zen gitu loh. Kita berhenti bang, kita mau selfie dulu, foto gitu loh. Enggak, ini mafaza jamaah. Ini padang pasir yang mematikan, yang ada air dalam kurun waktu 2 hari lebih misalnya, atau sulit mendapatkan air. 50 derajat lalu kita kesulitan mendapatkan air. Tapi menariknya jamaah sekalian, mungkin yang belajar bahasa Arab bertanya, mungkin ya, kalau nggak masalah juga. Tapi intinya, kenapa dinamakan mafaza? Padahal kan faza, fauzan itu bisa bermakna pemenang, juara. Juara satu dalam bahasa Arabnya faiz awal. Kata para ulama jamaah sekalian yang Allah muliakan,
padang pasir semengerikan itu dinamakan mafaza, itu tafaulan, itu sebuah cara membangun optimisme untuk bisa selamat melintasi trek tersebut atau melintasi padang pasir itu. Jadi barang siapa yang berhasil melintasi padang pasir yang mengerikan tersebut, maka dia juara, dia faiz gitu loh. Dia faiz, dia mafaza. Jadi orang di saat kondisi sesulit apapun, maka dia akan berusaha berjuang. Kenapa? Karena kalau begitu, kalau saya berhasil, saya juara. Begitu saya berhasil, saya juara. Begitu saya berhasil, saya juara. Itu yang dijelaskan para ulama bahasa seperti dalam Lisanul Arab, dalam Al-Masabih, dalam Al-Wasit, dan buku-buku bahasa lain. Asik ya. Jadi orang Arab itu punya jiwa optimis yang besar. Jadi salah satunya disimbolkan dengan nama. Jadi kalau ngeliat sulit, mafaza. Biar apa? Biar semangat juang. Kalau udah dinamakan ini gurun kematian, ya susah. Aduh, kayak gue mati di sini nih. Kenapa ini gurun kematian? Ya wajar dong gue mati. Tapi nggak, mafaza. Kalau lo bisa ngelewatin, lo juara. Bukan tertantang, gue harus juara nih, gue harus juara. Insya Allah gitu, Masya Allah. Jadi ada spirit, jadi sama seperti kalau ada sekelompok orang melakukan perjalanan jauh, dalam bahasa Arab sekelompok orang itu dinamakan apa? Qafilah. Dan qafilah sudah di bahasa Indonesia kan? Jadi kata serapan kafilah dagang, kafilah A, kafilah B gitu loh. Bahkan banyak travel namanya kafilah. Kafilah bahasa Arabnya pakai qafilah. Kenapa orang Arab menamakan sekelompok orang yang melakukan safar itu qafilah? Karena arti qafilah diantaranya adalah raja ayarji'u, kembali. Jadi ini bentuk optimisme bahwa sekelompok ini, sejauh apapun mereka melakukan perjalanan, sesulit apapun medan perjalanan mereka, seberat apapun kendala yang mereka hadapi di tengah-tengah perjalanan, seperti mungkin mereka menghadapi mafaza dan lain-lain, insya Allah mereka akan kembali pulang. Insya Allah mereka akan kembali pulang. Optimis kita. Mereka akan kembali pulang. Atau kita akan kembali pulang kalau kita ada di komunitas atau kelompok orang yang melakukan safar tersebut. Jadi dinamakan qafilah. Dinamakan qafilah. Gitu. Coba kalau dinamakan one way ticket, udah nggak balik, udah mati, udah nangis udah segala macam. Kenapa? Namanya one way ticket. Enggak, ini bukan one way ticket, ini qafilah. Insya Allah dia balik lagi. Insya Allah dia akan balik lagi. Jadi sekilas info saja sebelum kita lanjutkan. Nabi SAW yu'jibunil fa'lu. Nabi suka optimisme, dan ini sengaja saya ingin tekankan sedikit, apalagi dalam kondisi seperti ini, jemaah. Kita masih pandemi loh, dan banyak orang susah, dan mungkin kita salah satunya. Banyak orang dapat kendala. Optimis, paling nggak kita nggak ada di gurun pasir yang untuk mendapatkan air butuh 2 atau lebih, atau 2 hari atau lebih, seperti mafaza. Menghadapi gurun pasir itu saja, mereka itu terbiasa optimis, makanya dinamakan mafaza. Barang siapa yang bisa melalui ini, juara dia. Harusnya kan kita optimis juga. Barang siapa yang bisa melewati pandemi ini sampai insya Allah selesai, dia juara. Dia kuat.
Jadi orang terpacu, gue harus jadi orang kuat, gue harus jadi orang kuat, gue harus jadi kuat, insya Allah ta'ala. Jadi harus dibangun. Jangan, aduh nggak bisa, aduh mati gue, udah berantakan semua, bisnis gue hancur. Lo jangan. Ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepada diriku, kata Allah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau baik maka insya Allah jadi baik, kalau buruk maka kejadian buruk. Harus optimis. Ini mereka yang optimis. Orang Arab dulu jahiliyah optimis. Menghadapi gurun pasir yang begitu menakutkan, itu mereka membangun nama mafaza. Mafaza. Juara kita. Kalau ngelewatin ini, juara. Kalau bisa bertahan, Anda juara. Ini jalan kejuaraan. Kalau lewat, Anda akan juara. Nggak dibawa ke atmosfer negatif, atmosfer kekalahan, atmosfer kematian. Dan mereka tahu ini berat. Ini trek sulit. Ini medan yang penuh dengan aral dan rintangan. Tapi mereka optimis. Maaf aja, seperti kopi lah tadi. Ini pelajaran bagi kita, jemaah. Jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah kehilangan optimisme. Harus yakin, innallaha ma'ana. Allah akan bantu kita. Kalau kita jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah kepada Allah, kalau kita tetap sujud kepada Allah. Ramadan udah berakhir, Anda tetap sujud kepada Allah. Allah akan bantu insya Allah. Jadi itu sekilas info tentang mafaza. Sekilas info tentang mafaza yang sangat menarik. Oke, kita lanjutkan jemaah sekalian yang Allah muliakan. Karena pelajaran kita bukan pelajaran bahasa Arab atau belajar nama-nama gurun, tapi ada hal menarik kenapa dikatakan demikian. Jadi rute yang akan dihadapi atau jalan yang ada adalah mafaza. Mafaza. Hadirin yang Allah muliakan, berhenti sampai di situ enggak. Kalau tadi kita bicara, kalau dari Jakarta ya, kalau kita ke Nganjuk atau Bojonegoro atau tadi Ponorogo, 600-an kilo, udah letih, lelah, capek. Misalnya setiap tahun kita mudik gitu ya, naik motor gitu capek ya, biasanya kalau tahun-tahun lalu. Hadirin Allah muliakan, begitu sampai Nganjuk, begitu sampai Bojonegoro, begitu sampai Ponorogo, yang kita temui apa sih? Keluarga kita, orang tua, kakak, adik, keponakan-keponakan yang lucu-lucu tuh, teman-teman kecil, teman-teman lama kita, mungkin teman SD, SMP atau SMA, karena setelah SMA baru kita merantau ke Jakarta atau kuliah di luar kampung kita. Hadirin yang Allah muliakan, tapi ini enggak. Setelah perjalanan yang sangat melelahkan, 600-an kilo, 620 sampai 680-an kurang lebih, tergantung trek atau tergantung lintasan yang dipilih pada saat itu. Lalu setelah menghadapi panasnya matahari, bisa sampai 50 derajatan, lalu kondisi jalan yang mematikan, muhlikah, yang mematikan, bukan jalan tol. Yang ada di benak mereka adalah setelah itu kita akan berhadapan dengan musuh besar. Wastaqbala adadan katsira. Dalam riwayat Muslim, wastaqbala aduwa katsira. Setelah itu semua, kita akan disambut oleh musuh yang sangat besar.
musuh yang sangat kuat, musuh yang sangat mengerikan, jemaah, mengerikan. Karena musuh itu bernama Romawi, Herakl, dan pendukung-pendukungnya dari beberapa suku Arab. Hadirin yang Allah muliakan, dan tidak tanggung-tanggung jumlah pasukan mereka, kurang lebih 40.000 pasukan. 40.000 pasukan. Hadirin yang Allah muliakan, 40.000 pasukan. Setelah berhasil melewati Mafaza, alih-alih juara, harus ketemu 40.000 pasukan Romawi. Berat. Setelah dibakar oleh suhu 50-an derajat, menempuh perjalanan berhari-hari, bisa semingguan pada saat itu atau lebih. Kita tuh pengen relax. Kalau kita jalan tuh udah sampai mau tidur dulu sebentar ya. Kalau nggak ada saudara, pokoknya sampai sana kita cari hotel, kita check in dulu. Atau ketika kita traveling, landing, ditawarin sama ini, gimana nih, mau langsung jalan city tour atau ke hotel? Sebagian orang hotel. Kenapa? Mau check in dulu. Aku mau check in, mau mandi, mau rebahan sedikit, ya mungkin nanti siangan ya kita baru aktivitas. Oke, nggak ada masalah. Oke, masuk hotel, istirahat. Ini enggak. Setelah 600-an kilo, setelah Mafaza, setelah dibakar sinar matahari 50-an derajat, musuh yang dihadapi adalah Romawi. Dan siapa yang tidak tahu Heraklius pada saat itu? Hadirin yang Allah muliakan, dan kita tahu bahwa mereka adalah kekuatan besar dunia. Ini bukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Nabi berhadapan dengan Quraisy, berhadapan dengan Quraisy, berhadapan dengan Quraisy. Di Uhud berhadapan dengan Abu Sufyan, atau perang sebelumnya berhadapan dengan Thaqif, Taif, atau Hunain, atau ketika mengepung Khaybar. Ini beda, ini berbeda, ini berbeda. Ini musuh yang ditakutkan dunia, Heraklius. Ini levelnya sudah atau kekuatan superpower dunia di saat itu. Oh jamaah, ini nggak main-main. Ini menakutkan seluruh orang yang tidak punya iman yang kuat. Ini benar-benar berbeda. Kalau di Uhud saja, Uhud yang dihadapi Abu Sufyan, yang dihadapi kurang lebih 3.000 pasukan, itu orang-orang munafik bisa walk out di last minute.
Ini yang dihadapi 40.000 pasukan. 40.000. Kekuatan yang besar, dan 40.000 itu adalah kekuatan luar biasa. Karena dulu petanya adalah Romawi Persia. Romawi Persia. Itu kekuatan besar dunia pada saat itu. Itu sangat menakutkan. Dan itu yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat. Hadirin yang Allah muliakan. Fajalla lil muslimina amrahum. Liyata'ahabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Dan Rasulullah SAW menyampaikan hal ini kepada kaum muslimin. Memotivasi mereka, membakar semangat mereka, menjadikan hal ini perkara besar, agar mereka melakukan sebuah persiapan matang. Dan Rasul SAW langsung menyampaikan ini di depan wajah-wajah para sahabat. Apa yang beliau inginkan? Beliau terang-terang bilang, kita akan ke Tabuk, kita akan berhadapan dengan Romawi, dan jumlah mereka sangat besar. Clear? Kita akan ke utara, karena Tabuk di utara. Ingat, di sebelum-sebelumnya kalau mau ke utara mungkin ke timur dulu, atau ke barat dulu, atau bahkan selatan, lalu nanti arah-arahnya ke utara. Tapi ini enggak, kita akan ke utara, kita akan ke Tabuk. Dan Tabuk perbatasan atau mendekati perbatasan Yordania dan Saudi pada saat ini. Antum bayangkan gimana kondisi pada saat itu. Nabi cerita semuanya kepada sahabat Nabi SAW dan menyampaikan langsung layaknya seorang pemimpin besar, sebagaimana seorang panglima yang sangat karismatik. Beliau sampaikan di hadapan para sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semangat para sahabat benar-benar membuncah pada saat itu. Alih-alih mereka takut, alih-alih mereka mundur, alih-alih mereka punya trauma terhadap mafaza, lalu berhadapan dengan pasukan Romawi, wal muslimuna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kathir wala yajma'uhum kitabun hafidh yuridu bidzalika diwan. Dan pada saat itu kata Ka'ab bercerita kepada anaknya dan kepada kita semua, umat Islam atau kaum muslimin, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersama Nabi SAW. Dan saking banyaknya jumlah mereka, kata Ka'ab, itu tidak bisa tercatat oleh diwan, buku yang mendata jumlah pasukan. Karena maksud Ka'ab saking banyaknya. Bahkan kata faqala rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah.
Dan apabila ada seseorang yang ingin absen, menghindar, dan tidak ikut perang tersebut, maka dia akan optimis. Dia tidak akan diketahui oleh Nabi SAW dan yang lain, kecuali ada wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau menghindar di Tabuk tersebut, nggak ada yang tahu. Saking banyaknya, saking membludaknya, saking animo begitu besar. Jadi kalau ada yang mau ngumpat, mau ngeles, mau balik kanan, diem-diem, bisa, kata Ka'ab. Kecuali kalau wahyu turun. Kalau wahyu turun. Dan itu terbukti dengan Ka'ab, nanti kita akan bahas. Nggak ada yang tahu, beliau nggak ikut. Sampai Nabi tanya tentang beliau. Awalnya nggak ada yang tahu. Kan nanti kita akan jelas mana Ka'ab. Nabi pikir Ka'ab ada. Jadi benar kata Ka'ab bin Malik. Ini luar biasa. Semua antusias, semua semangat, semua ingin bersama Nabi SAW. Dan kita tahu bagaimana Allah menceritakan surat At-Taubah 92 yang sudah kita bahas. Bukan hanya punya uang, bukan yang hanya punya persenjataan lengkap, bukan yang hanya punya tunggangan. Orang-orang miskin yang nggak punya apa-apa, itu datang kepada Nabi SAW merengek agar Nabi SAW membawa mereka untuk berjuang bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah menenangkan hati orang-orang yang galau tidak bisa ikut berjuang bersama Nabi SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah 92? Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Dan tidak ada dosa, tidak ada hukuman, tidak ada celaan bagi orang-orang yang mendatangi engkau wahai Muhammad untuk meminta dan memohon agar engkau membawa mereka dalam perjuangan tersebut. Lalu engkau mengatakan qul la ajidu ma ahmilukum alaih. Mohon maaf, saya nggak punya dana lagi, saya nggak punya kendaraan untuk membawa kalian. Dana terbatas. Tawallaw a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Maka mereka pulang ke rumah mereka menangis karena mereka nggak punya dana untuk perjuangan tersebut. Jadi hadis yang kita bahas beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana mereka menangis, ini perang seperti ini jamaah. Ini perjuangan seperti ini, perjuangan menghadapi mafaza. Jadi mafaza, sebelum ketemu dengan 40.000 pasukan Romawi, itu kan ada di benak mereka kan. Yang ada di benak mereka, kita akan ketemu 40 ribuan pasukan Romawi. Itu mereka harus lalui dulu gurun pasir yang mematikan. Yang saking mematikannya, begitu lolos saja udah dikatakan juara bagi orang Arab. Ini belum hadapan dengan Romawi. Ini udah bagus banget Anda lolos dari situ. Anda udah dikatakan juara, mafaza. Apalagi di musim panas yang luar biasa. Dan jarak yang sangat jauh. Tapi lihat bagaimana sahabat Nabi SAW. Kata Ka'ab, wah antusias, semangat, optimis. Masa kita nggak optimis menghadapi pandemi seperti ini? Bukan meremehkan, tapi optimis karena kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka optimis. Dan hal-hal yang bisa membawa ke negatif diganti ke positif. Mafaza. Bukan ngumpet, bukan menghindar, bukan pura-pura sakit para sahabat pada saat. Bahkan yang nggak punya uang, dan itu alasan syar'i yang aman, itu saja tidak membuat mereka tenang untuk tetap duduk di rumah mereka
Justru mereka datang kepada Nabi SAW dan meminta, tolong bawa saya, tolong bawa saya, tolong bawa saya. Dan Nabi katakan, la ajidu ma ahmilukum alaih. Saya nggak punya kemampuan membawa kalian. Tawalla wa ayunum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Maka mereka pulang dalam kondisi nangis karena nggak bisa ikut berjuang bersama Nabi SAW, nggak punya uang yang bisa mereka infakkan di jalan Allah. Hadirin yang Allah muliakan, dan belum selesai sampai di sini. Kata Ka'ab, "Waghaza Rasulullah SAW tilkal ghazwah hina tabat ath-thimar wal-dhilal." Dan hari-hari tersebut, pada saat Nabi SAW mempersiapkan sahabatnya untuk berangkat ke perang Tabuk, itu bertepatan dengan panen korma di Madinah. Itu korma lagi enak-enaknya, ya Allah. Kurma lagi enak-enaknya. Yang umroh atau yang sudah ini, rutop lagi banyak jamaah. Ya Allah, itu. Antum bayangin, panasnya minta ampun. Lalu duduk di rumah atau di depan rumah, atapnya serambi atau atapnya adalah daun kurma, daun pohon kurma, lalu sambil makan kurma rutop, lalu angin sepoi-sepoi, wih enak jamaah. Pas lagi santai gitu disuruh berangkat, ya Allah, lagi santai nih, lagi makan kurma, makan rutop, disuruh berangkat 10 kilo, 15 kilo, 600-an kilo lewat jalan tol Mafaza, sampai di sana ketemu sanak saudara atau ditraktir makan. Di sana ditunggu 40.000 pasukan Romawi. Subhanallah. Dan bisa bertepatan seperti itu. Bisa bertepatan seperti itu. Madinah lagi enak-enaknya untuk santai, untuk tenang di rumah, untuk istirahat, untuk menikmati korma tersebut. Tapi di saat itulah seruan perjuangan memanggil. Dan itulah pola ujian jamaah. Seringkali ujian itu di saat seperti ini, di saat kita lagi enak-enaknya, lagi santai-santainya, lagi berada di zona aman kita, tiba-tiba diminta keluar dari zona tersebut. Berani nggak keluar dari zona itu? Berani nggak keluar dari zona itu? Waktu lagi nggak ada duit, nggak ada apa, belum dapat hidayah jamaah, nggak ngerti apa-apa, akhirnya ngerintis sebuah usaha atau diterima oleh sebuah pihak, dan ternyata itu haram semua di sana. Dan kita nggak ngerti ini. Dan dulu belum kenal duit gitu loh, misalnya. Belum kenal duit. Naik. Di posisi yang tinggi. Dengan salary besar banget. Atau omset gila-gilaan.
tahu bahwa ini haram jamaah. Waduh, oh itu berat jamaah. Itu nyesel. Kenapa gue tahu sekarang? Kenapa nggak dari dulu aja? Dulu mendingan pas belum tahu duit lebih enak kan nolaknya. Belum tahu duit, belum tahu fasilitas, belum pernah tidur di hotel bintang 5. Belum merasakan enaknya menjadi atasan yang dituruti, yang punya anak buah banyak dengan segala fasilitas papan atas. Tapi justru perjuangan memanggil di saat itu, sehingga semua harus dirubah lagi. Semua harus dirubah lagi. Atau misalnya dulu waktu belum kenal perempuan, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ketemu, udah berhubungan yang sangat langgeng, dapat hidayah. Dan ternyata nggak direspon sama pacar kita atau wanita tersebut atau laki-laki tersebut. Kita bilang nggak bisa nih, ini harus dengan hubungan halal. Halal apa? Emang selama ini haram apa? Kita kan nggak ngapa-ngapain, atau kan kita biasa, semua juga melakukan ini. Enggak, kita harus menikah. Aku belum siap nikah. Berantem. Kan akhirnya mikir, kenapa nggak sebelum ketemu dia aja saya tahu beginian? Ini kan susah sekarang keluarnya. Udah gitu berat, kita nggak tahu apa-apa. Yang depan mata nyaman. Ini depan mata nyaman jamaah. Para sahabat depan mata nyaman. Depan mata korma, santai di rumah. Tiba-tiba Nabi minta keluar. Kita berjalan sejauh 600-an kilo. Melewati gurun pasir yang mempertaruhkan nyawa kita. Lalu kalaupun selamat dari gurun pasir tersebut, Romawi sudah menanti Anda. Hadirin yang Allah muliakan, kalau kita mengalami hal tersebut, ini pola lama jamaah. Kita bukan orang pertama yang diuji seperti itu. Para sahabat Nabi sudah diuji dengan cara seperti itu, dan lebih tinggi lagi stadiumnya. Dan mereka memilih jalan perjuangan, berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memilih keluar dari zona aman dan bersama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersiap dan dikatakan Ka'ab bin Malik. Mereka antusias, mereka semangat. Bahkan yang tidak punya apa-apa pun mengemis kepada Rasul SAW untuk diikut sertakan. Seperti apa persiapan mereka? Dan apa persiapan Ka'ab bin Malik? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya, insya Allah ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.